Generasi yang ada tidak menyaksikan Habib Idrus. Tapi saya selalu mengatakan kepada Ustadz Muhammad, Bupati Halmahera Selatan, kau tidak pernah menyaksikan Habib Idrus, tapi kau beruntung menyaksikan Habib Sagaf dan Habib Abdillah. Itu duplikat Habib Idrus. Saya beruntung pernah hidup satu kamar kurang lebih 1 tahun dengan Habib Sagaf. Saya belajar dari beliau. 1 tahun saya tidur satu kamar, tidak pernah menyuruh saya membeli obat nyamuk. Gani, pergi belikan obat nyamuk untuk kita orang dua pakai di dalam kamar. Tidak pernah. Habib Sagaf tidak pernah suruh orang. Beliau sangat mencintai Abnaul Khairat. Ketika saya tiba di Palu waktu itu, jam 3 malam saya dibangunkan, kebetulan tidur di rumah Ibu Zahar. Gani, saya mau berangkat, besok Menteri Agama datang untuk mengunjungi Iyayan waktu itu. Beliau dekan waktu itu. Kemana Habib pergi? Ada guru Ibtidaiyah 1 meninggal di daerah Pariksa. Meninggal dunia dan saya harus berangkat ini malam ke sana. Siapa yang punya hati seperti itu mencintai anak buahnya? Siapa pemimpin yang mencintai anak buah kecil hanya guru Ibtidaiyah? Berangkat jam 3 malam mengunjungi muridnya yang meninggal jauh di sana, harus naik bis, naik mobil ratusan kilometer. Beliau jam 3 berangkat. Ketika saya sadar dan saya tidak ikut, saya menyesal. Kenapa saya tidak ikut Habib Sagaf mengunjungi seorang kecil yang tidak punya arti, tapi di mata Habib Sagaf orang besar. Ketika saya mendapatkan cobaan-cobaan di Ternate, Habib Sagaf terbang ke Ternate. Saya bilang, Bib, kenapa harus datang persoalan kecil ini? Tidak. Beliau memanggil saya. Semua orang Ternate menganggap saya salah. Habib Sagaf tarik tangan saya dan masuk di kamar, dan beliau katakan, Gani, nggak ada apa pistol di sini, saya dapat meriam di paha. Saya menangis. Betapa seorang pemimpin yang mencintai anak buahnya. Ini yang perlu harus kita ikuti. Dan ada Habib Sagaf. Ya, kita hanya punya kebutuhan. Setiap kita mencalonkan diri jadi pemimpin, datang supaya Habib Sagaf doakan supaya saya jadi gubernur, saya jadi bupati, saya jadi ini dan jadi itu. Dan kalau tidak jadi, bilang Habib Sagaf punya doa tidak terkabul. Tidak. Saya Habib, insya Allah menjadi calon gubernur 2013. Tapi saya selalu minta sama Habib Sagaf, doanya begini. Ketika saya jadi anggota DPR RI, saya datang minta izin, beliau bilang, ayo Gani maju saja. Saya bilang, dulu Habib, saya ingat waktu mau dilantik jadi anggota DPR RI, saya terus Habib membatalkan buat surat pengunduran diri, tidak dilantik. Saya tanya, Habib, kenapa? Itu terhormat. DPR RI itu terhormat. Habib bilang, kalau terlalu banyak terhormat, secara bagus. Itu tidak bagus. Saya tanya, sekarang Habib izinkan saya jadi anggota DPR RI, bagaimana? Oh, kalau ente boleh. Saya tidak boleh. Baru saya dapat pesan Habib Idrus untuk Habib Sagaf. Saya ingin bacakan supaya kita orang dengar. Baru saya paham bahwa Habib tidak mau jabatan semua karena ada pesan Habib Idrus. Habib Idrus menggubah dalam satu syair pesan khusus kepada Habib Sagaf. Ya ayyuhal khairati qad ja'al ladzi qad kuntu arju an yakuna musa'idi. Wahai anak-anak khairat, sudah datang pada kalian yang saya mengharapkan menjadi pembantu saya. Kepada Habib Sagaf, hadzal ladzi qad kuntu arjuhu lakum, dialah yang saya mengharapkan untuk kamu, Abnaul Khairat. Fatakbalu minhu biqasdin jayyidin, terimalah dia dengan dada yang lapang. Sya'nul madaris qutuhu wa ghidha'uhu, urusan madrasah adalah kehidupannya. Wal qalbu minhu mu'allaqun bil masjid, hatinya bergantung di masjid. Qaraban banil khairati hadza sa'dukum, selamat berbahagia wahai putra-putra al khairat, inilah kebahagiaan kalian. Qaddallakum najmun kanajmil warqadi farqadi, dia laksana bintang di antara bintang-bintang yang menerangi ini.
Inilah nasihat yang saya dapatkan dari Habib Idrus. Ternyata Habib Sagaf telah menjalankan nasihat Habib Idrus dan tidak pernah mau jabatan. Sementara yang lain silakan mau dimaju. Tapi ingat, Ngoni juga akan tidak pernah lepas dari amanah ini.